ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN TNI Polri dan pensiunan. Jadi kali ini penyesuaian yang diusulkan dalam RAPBN, kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok, ASN anggota TNI Polri dan pensiunan. Nah, untuk tunjangan kita sendiri, agak berbeda mekanismenya. Tunjangan kinerja, mekanismenya berdasarkan asesmen atau penilaian pencapaian indikator, kriteria dan lain-lain itu dilakukan secara terpisah, meskipun juga dianggarkan bersama dengan DPR, lalu nanti akan disepakati. Apakah usulan pemerintah diterima ataukah ada penyesuaian? Penyesuaian telah diundangkan, nanti akan dilaksanakan, tentu akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang APBN dan menjadi dasar pembayaran atau penyesuaian gaji pokok ASN TNI Polri dan pensiunan. Kira-kira seperti itu gambarannya Mbak Ivan. Oke, baik Pak Pras, kemudian dari ASN sendiri begitu Pak. Jika dirinci begitu, siapa saja dari ASN yang akan menerima kenaikan gaji ini, dan apakah memang ada syarat-syarat tersendiri Bapak? Atau memang berlaku untuk semuanya, langsung begitu Pak Pras, baik sesuai dengan undang-undang, diatur di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPK pegawai dengan perjanjian kerja, jadi sudah semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPK. Selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan, itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum dan tidak ada kriteria khusus karena yang akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak ya dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik, artinya memang berlaku juga begitu ya Pak, untuk Mayatagada Merida dengan perjanjian kerja atau PPK. Begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi, tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu, bahwa untuk kenaikan tunjangannya, kinerja ini juga akan berlangsung, berlaku mekanisme tersendiri. Begitu Pak, tapi apakah memang waktunya akan bersamaan, atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus. Dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme kriteria syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan, dan tahun berikutnya itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Setiap tahunnya jadi mekanismenya nanti berlaku terpisah. Dan anggarannya pun juga diatur secara terpisah, tidak termasuk dalam skema kenaikan gaji pokok yang sekarang sedang kita bahas. Oke, baik Pak Pras. Pak Pras, kalau kita lihat secara historisnya begitu ya dalam beberapa 10 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini, kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja, begitu pada 2014, 2015, kemudian 2019 sebegitu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga akhirnya mulai dinaikkan di tahun ini? Apakah memang dari sisi anggaran negara sendiri juga sudah mulai lega begitu? Baik, yang pertama, pemerintah sejak berapa tahun lalu telah menggeser kriteria atau standar penilaian menuju ke performance base, maka yang diatur adalah tunjangan kinerja, ini supaya lebih adil seiring dengan beban kerja dan performance yang dicapai, pegawai instansi maupun oleh individu, maka skema tunjangan kinerja terus disempurnakan, supaya jangkauannya juga semakin luas, cakupannya semakin besar dan memberikan rasa keadilan, termasuk bagi publik yang menikmati layanan dari pemerintah. Yang kedua, tentu kita juga melihat pentingnya birokrasi dalam tata pemerintahan kita. Untuk itu birokrasi yang profesional, yang efisien, yang capable, yang berintegritas, itu niscaya dalam penyelenggaraan pemerintahan maka harus didukung dengan gaji atau penghasilan yang sesuai juga, agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Itulah kenapa gaji pokok juga disesuaikan. Penyesuaian tidak dilakukan tiap tahun tapi secara berkala, karena menyesuaikan dengan indeks biaya hidup, yang juga naik, tadi Mbak Iva sampaikan betul sekali. Seiring dengan pengendalian pandemi, ekonomi sudah pulih dan bergeliat kembali, kita dapat memberikan apresiasi lebih baik kepada para ASN, anggota teknik dan juga anggota Polri serta pensiunan. Harapannya ini menjadi insentif, menjadi pendorong, menambah semangat, agar mereka bisa berkinerja lebih baik, termasuk juga mendeliver layanan publik yang baik, sehingga masyarakat pada gilirannya juga akan diuntungkan oleh kebijakan ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan reformasi birokrasi, Rini Widiandini mengaku telah bersurat dengan Kemenko soal kenaikan gaji ASN, namun ia menegaskan, kenaikan ini akan bergantung pada kemampuan fiskal alias anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, maka gaji ASN 2026 akan mengikuti peraturan Presiden tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil. Terakhir pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sebesar 8% pada 2024. Sementara itu tunjangan kinerja yang turut diberikan tiap bulan juga dinaikkan, namun sesuai capaian indeks reformasi, birokrasi masing-masing kementerian atau lembaga, atau bahkan perstruktur organisasi, instansi direktoratnya dan pemirsa, berikut ini daftar gaji PNS dari fraksi Partai Amanat Nasional, memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap apa yang saya suarakan selama ini. Dan ini adalah merupakan jeritan daripada para ASN TNI dan Polri. Jangan lihat TNI Polri di Jakarta, coba lihat di Papua, coba lihat di Sumatera dan lain sebagainya. Jadi kita ini melihat kacamata Indonesia itu. Jangan Jakarta oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini. Saya meyakini bahwa insya Allah nanti kita akan melakukan pembahasan anggaran, baik dan itu tentu akan dibicarakan lebih mendalam lagi. Walaupun pada hari ini ada dinamika di DPR tentang mempertanyakan kenaikan, kenapa dilakukan kenaikan. Pertama itu adalah terjadinya inflasi. Dari sekian tahun, berapa akumulasi kenaikan itu? Dibandingkan dengan kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah 8%. Kemudian daya beli, masyarakat terutama para ASN TNI dan Polri itu, inflasinya, itu di samping inflasi adalah kenaikan harga barang, daya beli ASN ini tentu bertergerus atau berkurang. Inilah menurut hemat saya, kenapa saya menyuarakan dan disambut oleh Bapak Presiden pada nota penjelasannya di dalam APBN ini. Menurut hemat saya ini sangat rasional, dibandingkan dengan masa-masa yang lalu, yang kenaikannya 2 digit, hampir setiap tahun 2 kali menaikkan gaji. Untuk ASN coba telaah ketika Pak SBY menjadi presiden, ada sekitar kalau tidak salah 6 kali, kenaikan yang dilakukan dan kenaikan itu sangat signifikan. Hampir tiap tahun ada kekosongan, hampir tiap tahun melakukan, kalau saya tidak salah 6 kali, dan kenaikan itu adalah 2 digit, sedangkan Pak Jokowi hanya 2 kali, melakukan kenaikan gaji. Kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian, namun kita tidak pernah goyah. Dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang sejahtera, kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Namun, di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada, desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang penting, kita dapat memperbaiki keadaan ini, bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran, keberanian untuk melihat kekurangan kita, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar kemakmuran rakyat. Azas-azas ini harus menjadi pedoman kita dan memang telah menjadi pedoman kita dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Azas-azas inilah yang membimbing pekerjaan saya dan menjadi dorongan utama bagi saya dalam menjalankan sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita, proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita,
menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu dan kemakmuran yang berjangka panjang. Bagi masyarakat Indonesia, kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. We have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with very careful financial discipline and responsible governance. In our first 100 days, my administration secured over 20 billion US dollars in savings, funds that were once trapped, in inefficiency, corruption, misallocation, but will now be channeled into 20 high-impact national projects, creating real long-term benefits for our people. Saya bersama. Pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan dan antara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis. Presiden pertama kita mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan, "The stomach cannot wait." Kita tidak boleh mengizinkan kelaparan yang ada di Indonesia. Presiden kita pertama pun yang membesarkan Institut Teknologi Bandung karena kita untuk merdeka, untuk sejahtera, harus menguasai teknologi. Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang hari ini bisa meluncurkan. Dan antara Indonesia, Presiden Habibie, Presiden Abdul Mahmud, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, SBY telah memberi peran dan memberi sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan fondasi-fondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita kita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur, aman, dalam keadilan. Saudara-saudara sekalian, kini, setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita, pemerintah kita untuk mewujudkan visi. Para pendiri dan pendahulu kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang dan antara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu. Apakah ini bisa berhasil atau tidak? Hal ini adalah wajar, karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 9 miliar dolar Amerika, dan antara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund, negara terbesar di dunia. I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented. In our history today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than 900 billion US dollars under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Dan antara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan daya milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing, perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500, membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia. Gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar Amerika dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, boksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan. Inilah sektor-sektornya akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita. Pembentukan Danantara Indonesia
menandai era baru bagi badan usaha milik negara yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab, kolaborasi antara Indonesia, BUMN dan mitra, sektor swasta, dan UMKM serta koperasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan nasional. Namun, ikhtiar kita terhadap Danantara Indonesia tidak berhenti di dalam negeri saja. Danantara Indonesia juga akan menjadi agen bagi peran global Indonesia yang semakin kuat melalui inisiatif ini. Kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia. Para tamu undangan yang saya hormati, para duta besar, para tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini, para pemimpin-pemimpin dari semua kalangan dan semua sektor, dan Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap untuk bekerja sama. Indonesia sends a clear message to our friends and our partners worldwide. Indonesia is open for collaboration, open for business, open for investment, and open for shared prosperity. Danantara Indonesia will allow us to expand our international cooperation, and I can only hope that our global partners will recognize Indonesia's potential, not just as an emerging economy, but as a force for regional stability and shared progress. Hari ini para saya nababangga dengan bangsa saya. Saya bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia, karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan, dengan daya anak bangsa Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi Nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah, dan antara Indonesia adalah, untuk anak-anak dan mencutua kita dan antara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, suringat ingat headway, sungardi ingat transparent. Dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.